Terimalah salam kasih dan damai, namun sayang ada budaya, namun Kamu sayang budaya, namun budaya. Nama saya ngadi budaya, nama budaya. Kamu sange ngadi budaya namun budaya. Pengetahuan saja tidak dapat membuat orang terbebas dari penderitaan, tetapi ia juga harus melaksanakannya. Sutanipata 789. Halo sahabat Dharma, sambutlah salam kasih dalam Dharma. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di video ini kita akan membahas tentang video lanjutan media pembelajaran yang kemarin kalian sama-sama saksikan melalui channel ini, yaitu adalah masa membabarkan Dharma Sang Buddha mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-9. Tepatnya adalah dimulai masa pembabaran Dharma ini sejak tahun 588 sebelum Masehi sampai dengan 544 sebelum Masehi. Di video sebelumnya kalian bersama-sama sudah saksikan bahwa di belakang saya atau di background saya ada slide materi pendidikan agama Buddha, namun pada kali ini backgroundnya berbeda. Ya, jadi pada hari ini video yang akan saya tampilkan berupa story by saya langsung, jadi berbeda dengan sebelumnya ya. Oke, di video ini kita akan membahas tahun ke-10, yaitu tahun 579 sebelum Masehi. Oke, mari kita mengambil sikap tenang dan damai. Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendengarkan materi video ajar ini dan menyaksikan dengan tenang ya. Saya harapkan kepada kalian untuk menggunakan alat bantu dengar seperti headset dan sebagainya agar suara atau audionya jelas ya. Tahun ke-10 yang tepatnya terjadi pada 579 sebelum Masehi, yaitu Buddha ya, tetap bermasa-wasa. Tepatnya beliau berwasa di hutan kecil di Rakita, di dekat desa Parileyaka, Awamsa. Peristiwa utama yang terjadi yaitu sengketa yang berkepanjangan di antara para biku di Kosambi. Buddha akhirnya menyendiri di hutan belukar Rakita di dekat desa Parileyaka dan ditemani oleh seekor gajah. Ya, kalian lihat gambarnya di sini ya, ada seekor gajah yang sedang memberikan dana makanan atau berupa buah kepada Sang Buddha. Di akhir musim hujan, atas nama warga para Sawati, akhirnya Ananda mengundang Buddha untuk kembali ke Sawati. Para biku Kosambi yang bersengketa tersebut memohon maaf kepada Buddha dan kemudian menyelesaikan sengketa mereka. Ya, itulah peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-10 ini ya. Kita masuk ke tahun yang ke-11. Pada tahun ke-11, tepatnya terjadi pada tahun 578 sebelum Masehi, ya, Buddha bermasa-wasa atau Buddha berdiam di wihara Dakinagiri Awanti. Kejadian penting pada tahun ke-11 ini adalah Buddha menerima Brahmin Kasi Bharadwaja dari desa Ekanala sebagai siswanya. Buddha membabarkan khotbah kepadanya, selanjutnya menuju ke Kamasadama di negeri Kuru dan membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh atau Mahasatipatthana Sutta dan khotbah panjang tentang penyebab Mahanidana Sutta. Demikian tadi peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-11 masa membabarkan Dharma Sang Buddha. Kita lanjut ke tahun 12. Pada tahun 12 masa pembabarkan Dhamma Sang Buddha, tepatnya pada tahun 577 sebelum Masehi, Buddha bermasa-wasa di Weranja dan membabarkan Dharma di sana. Buddha memenuhi undangan seorang Brahmin di Weranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat itu. Sayangnya di waktu itu terjadi bencana kelaparan ya.
yang terjadi di sana. Akibatnya Buddha dan para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada kuda yang dipersembahkan oleh sekelompok pedagang. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Oke, tahun ke-13, tepatnya pada tahun 576 sebelum Masehi, ya, Buddha melewatkan wasanya pada musim hujan berdiam di Bukit Batu Cadas atau Calika, Ceti. Setelah melewati kediaman musim hujan, Buddha menuju ke kota Badia di Anga. Di tempat itu adalah terjadi peristiwa penting. Buddha menerima orang-orang penting sebagai siswanya. Mereka beralih keyakinan dan menjadi siswa Buddha. Orang-orang itu adalah hartawan bernama Medanka beserta istrinya yaitu Candapaduma, putranya yaitu Dananjaya, menantunya yaitu Samadewi, cucu putrinya yang berumur 7 tahun yaitu Wisaka, serta pembantunya yaitu Punya. Selain itu, di Wesali Buddha juga menerima seorang panglima bernama Siha. Ya. Siha adalah pengikut Niganta Nataputa. Dan yang terakhir, Buddha membabarkan khotbah besar nasihat kepada Rahula yang disebut dengan Maha Raulo Wada Sutta. Itulah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-13, yaitu 576 sebelum Masehi. Kita lanjutkan ke tahun 14. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Oke, sebelum masuk ke tahun ke-14, yang terjadi pada tahun 575 sebelum Masehi, tentu kalian masih ingat seseorang yang bernama Rahula. Siapakah Rahula? Ya, Rahula adalah anak dari Pangeran Siddhartha yang kemudian setelah Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan, Rahula meminta warisan dan diberikanlah 7 warisan dan kemudian diminta untuk ditahbiskan menjadi seorang samanera. Itulah Rahula. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-14 ini diantaranya yaitu pertama, Rahula menerima pentahbisan menjadi seorang biku, ya, yang sebelumnya seorang samanera sekarang menjadi seorang biku. Ya, bisa kalian perhatikan di gambar sebelah saya ini. Ini adalah gambar seorang. Ya, bisa kalian perhatikan di gambar sebelah saya ini. Ini adalah gambar seorang Rahula yang ditahbiskan menjadi seorang biku. Oke, kemudian berikutnya peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah Buddha membabarkan khotbah kecil atau singkat kepada Rahula yang dikenal dengan Cula Rahulo Wada Sutta. Dan peristiwa yang ketiga yaitu adalah khotbah mengenai Bukit Semut atau Wamika Sutta dan Suci Loma Sutta. Itulah peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-14 ini. Kita lanjutkan ke tahun ke-15. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Tentunya kalian masih ingat ayahanda dari istri Pangeran Siddhartha, ya, yang bernama Raja Supabuddha. Di musim hujan pada tahun ini, Buddha berdiam dan membabarkan dharma di Wihara Nigroda di hutan kecil pohon jawi di Kapila Wastu, Kosala. Peristiwa penting yang terjadi adalah wafatnya Raja Supabuddha, ya, jadi meninggalnya Raja Supabuddha. Oke, itu saja peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini, dan kita lanjutkan ke pembabaran tahun berikutnya, yaitu tahun ke-16. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Pada tahun ke-16
terjadi pada tahun 573 sebelum Masehi, Buddha berdiam di Cetia Agalawa di kota Alawi di antara Sawati, Kosala, dan Rajagaha atau Magadha. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah Buddha menyelamatkan Alawaka yang juga dikenal dengan nama Hataka. Ya. Itu saja peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini. Kita lanjutkan ke tahun berikutnya, yaitu tahun ke-17. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Tahun ke berapa berikutnya? Hey, that's pretty good. Oke, berikutnya kita memasuki ke tahun 17, di mana pada tahun ini terjadi pada tahun 572 sebelum Masehi. Pada masa ini, ya, Buddha berdiam di wihara hutan bambu di Welu. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah: pertama, Buddha mengajarkan tentang khotbah kemenangan atau Wijaya Sutta. Kedua, Buddha mengajarkan tentang khotbah nasihat kepada Sigala atau Sigalo Wada Sutta. Itulah peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-17. Kita lanjutkan ke tahun berikutnya, yaitu tahun ke-18. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Kita masuk kembali tahun ke-18 sampai dengan ke-19 itu digabung ya. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi sampai dengan 570 sebelum Masehi. Nah, bertepatan dengan musim hujan, pada tahun ini Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas Calika atau Calika Pabata di Ceti. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah: pertama, Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di kota Alawi. Kedua, Buddha menerima Pukutamita, sang pemburu, dan keluarganya sebagai pengikutnya. Demikianlah peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-18 sampai dengan ke-19 masa pembabaran Dharma Sang Buddha. Oke, kita lanjutkan ke tahun berikutnya, yaitu tahun ke-20. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Udah rekam? Oke, pada tahun ke-20, yaitu masa pembabaran Dharma Sang Buddha, tepatnya terjadi pada tahun 569 sebelum Masehi. Nah, pada tahun ini, ya, di tahun ke-20 ini, di musim hujan, Buddha berdiam di Weluwanarama di dekat Rajagaha, Magadha. Peristiwa penting yang terjadi adalah Buddha menetapkan aturan-aturan parajika. Apa itu parajika? Parajika adalah peraturan keras atau pelanggaran berat bagi para biku. Kemudian menunjuk Ananda sebagai pengiring tetap. Ananda adalah bendahara Dharma. Oke. Pertemuan pertama dengan Jiwaka Komara baca. Kemudian menyadarkan Angulimala, ya. Tentulah masih ingat tentang kisah Angulimala yang memotong jari tangan kemudian dijadikan kalung, ya. 1000 jari baru dia berhenti membunuh. Kalian bisa perhatikan di gambar saya di bawah ini. Ini adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi, ya. Ya, selain menyadarkan Angulimala, ya, kemudian juga Buddha dituduh atas pembunuhan Sundari, ya. Nah, kemudian meluruskan pandangan salah Brahma Baka dan menuduhkan Raja Kobra Nandopa Nanda. Nah, untuk peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini, kamu bisa lihat gambar di samping saya. Ini adalah ilustrasi peristiwa yang terjadi pada tahun ke-20, ya. Oke, kita lanjut ke tahun berikutnya, yaitu tahun ke-21. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Nah, tahun ke-21 sampai dengan ke-44 ini
menjadi satu ya. Jadi peristiwa ini, masa pembabaran Dharma ini terjadi pada tahun 568 sampai dengan 545 sebelum Masehi. Pada tahun ke-21 hingga ke-44 di musim hujan, Buddha berdiam di Wihara Jetawana dan Wihara Puba atau Pubarama di Sarawati, Kosala. Pada tahun ini terjadi peristiwa utama yaitu sebagai berikut. Pertama, kisah mengenai Raja Pukusati dari Gandhara. Kedua, Buddha membabarkan khotbah kepada Ambata atau yang dikenal dengan Ambata Sutta di desa Icana Gala. Yang ketiga, penyerahan Wihara Puba sebagai bentuk dana. Yang keempat, wafatnya Raja Bibisara. Yang kelima, Biku Dewadatta berusaha membunuh Buddha dengan cara-cara yang kejam. Antara lain menggulingkan batu besar dari bukit dan membuat mabuk gajah Nalagiri yang dijinakan oleh Sang Buddha. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping saya ini. Yang ini adalah gambar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-21 sampai dengan ke-44. Kita lanjut ke tahun berikutnya, yaitu tahun terakhir atau tahun ke-45 yang tepatnya terjadi pada tahun 544 sebelum Masehi. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih. Pada tahun ini Buddha berdiam di desa Beluva atau Beluva Gama di dekat Wesali Waji. Kejadian penting pada tahun ke-45 ini yang pertama adalah Upali, siswa utama di Gantanantaputa, menjadi siswa Sang Buddha. Yang kedua, Buddha membabarkan 7 kondisi kesejahteraan bagi para penguasa dunia dan para biku. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk 7 kondisi ini bisa kalian lihat di Mahaparinibbana Sutta ya. Kemudian berikutnya, Buddha menyampaikan tentang khotbah cermin Dharma. Kemudian yang keempat, Buddha menerima hutan manga dari Ambapali ya. Kemudian yang kelima, wafatnya Sariputta dan Moggallana. Kemudian yang keenam, di sini Buddha sakit keras. Yang ketujuh, Buddha membabarkan Ripawa yaitu hutan mala ya. Dan yang terakhir adalah Buddha menerima petapa Klana yaitu Subada sebagai siswa terakhirnya. Yaitulah beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-45. Ya, semoga kalian dapat mengingat dan menyimak dengan baik. Meskipun video ini singkat, tetapi kalian dapat mengingat dan juga mengulang kembali. Nah, untuk itu tadi materi tentang lanjutan bab pertama dari masa membabarkan Dharma Sang Buddha. Ya, selama 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dharma, tentunya beliau tetap bersemangat dan juga memiliki tekad untuk mengajarkan Dharma ini kepada semua makhluk dan akhirnya sampailah kepada kita dalam bentuk sebuah materi ya. Nah, tentunya semangat dari Buddha ini tetap kita tiru dan juga tetap kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena akan memberikan hasil yang baik untuk kita ya. Bukan hanya untuk kita saja sebenarnya, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi saya berharap kepada kalian untuk selalu bersemangat, untuk selalu memiliki tekad yang baik bahwa saya harus belajar, bahwa saya harus lebih baik dari hari sebelumnya ya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatian dan juga sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, karena subscribe dapat meningkatkan channel ini agar menjadi channel yang lebih baik. Oke, demikian kita belajar agama Buddha pada hari ini. Untuk berikutnya
Silakan ditunggu video-video dari saya yang tentunya membahas tentang bab-bab dari materi seputar kelas 8 ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga dalam lindungan Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, dan selalu mengkonsumsi vitamin serta rajin berolahraga agar kalian dapat terhindar dari segala macam penyakit, tidak hanya virus corona, dan selalu lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya positif seperti sembahyang atau kebaktian, karena itu akan meningkatkan kualitas batin kalian dan juga jasmani kalian. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di next video.